teman-teman. Tak kenal maka tak sayang. Halo, aku Fatima Tuliharo dari program studi pendidikan fisika angkatan 2023. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana matahari bisa menghasilkan energi yang sangat besar? Atau gimana teknologi kayak Pelton dan PET scan bisa bekerja? Jawabannya bakal berkaitan dengan apa yang akan kita bahas saat ini, yaitu types of reaction and conservation laws. Yuk disimak. Apa sih reaksi nuklir itu? Jadi, reaksi nuklir itu terjadi ketika sebuah partikel berenergi tinggi menumbuk inti atom dan menyebabkan perubahan pada inti tersebut. Sederhananya kayak peristiwa ini nih. Nah, reaksi nuklir itu mirip peristiwa bola biliar yang ditabrakkan ke kumpulan bola lain di meja biliar. Ketika satu bola bergerak cepat lalu menabrak bola lainnya, susunan bola akan berubah dan beberapa bola bisa terpental ke arah berbeda. Pada reaksi nuklir, bola yang ditabrakkan adalah partikel kecil seperti proton atau neutron, sedangkan kumpulan bola adalah inti atom. Setelah bertabrakan, inti atom dapat berubah menjadi inti baru dan menghasilkan partikel baru serta energi. Nah, bentuk umum untuk reaksi nuklir ditulis sebagai berikut. Yang dimana A adalah partikel penumbuk atau proyektil, X adalah inti target, Y adalah inti reaksi, dan B adalah partikel yang keluar dari reaksi. Pada bagian ini, kita akan mempelajari berbagai jenis reaksi nuklir. Reaksi nuklir dapat dibedakan berdasarkan bagaimana proses reaksinya terjadi, jenis interaksi antar partikel, serta bagaimana energi dihasilkan. Pada mekanisme reaksi, itu yang pertama terdapat reaksi langsung. Reaksi langsung terjadi sangat cepat, hanya sekitar 1/100 miliar detik. Pada reaksi ini, hanya nukleon di bagian luar inti yang ikut bereaksi, sedangkan nukleon lainnya hanya menjadi penonton. Lalu, pada reaksi inti majemuk, partikel penumbuk dan inti target bergabung membentuk inti baru yang tidak stabil. Energi dari tumbukan dibagikan ke seluruh inti sebelum akhirnya inti memancarkan partikel keluar. Selanjutnya yaitu reaksi resonansi yang hanya terjadi pada energi tertentu yang sangat spesifik. Jika energinya tepat, maka reaksi dapat berlangsung sangat kuat, mirip seperti ayunan yang didorong pada waktu yang tepat. Lalu, pada emisi prakeseimbangan, partikel keluar sebelum energi tersebar merata ke seluruh inti. Jadi, inti belum benar-benar stabil, tetapi sudah ada partikel yang dipancarkan. Untuk jenis reaksi nuklir selanjutnya yaitu jenis interaksi nuklir. Yang pertama yaitu ada hamburan. Nah, hamburan ini dibagi menjadi dua. Ada hamburan elastis dan hamburan inelastis. Yang pertama itu ada hamburan elastis. Hamburan elastis dapat dianalogikan seperti bola yang memantul dari dinding. Inti target dan partikel tetap sama, hanya arah geraknya saja yang berubah. Nah, pada hamburan inelastis, inti target menerima tambahan energi sehingga menjadi tereksitasi. Setelah itu, inti kembali ke keadaan normal dengan memancarkan sinar gamma. Selanjutnya ada transmutasi. Transmutasi adalah perubahan suatu unsur menjadi unsur lain akibat reaksi nuklir. Contohnya, nitrogen dapat berubah menjadi oksigen setelah ditembak partikel alfa. Lalu, pada reaksi transfer, terjadi perpindahan proton atau neutron antara proyektil dan inti target. Pada stripping, proyektil meninggalkan salah satu nukleonnya dan inti target, sedangkan pada pick up, proyektil justru mengambil nukleon dari inti target. Reaksi knockout terjadi ketika proyektil menabrak inti dan menyebabkan salah satu nukleon keluar dari inti tersebut. Untuk jenis reaksi nuklir selanjutnya yaitu ada reaksi nuklir penghasil energi utama. Yang pertama itu ada fisi nuklir. Fisi nuklir adalah pembelahan inti berat seperti uranium menjadi inti yang lebih kecil sambil menghasilkan energi yang sangat besar.
Lalu ada fusi nuklir. Fusi nuklir adalah penggabungan dua inti ringan menjadi inti yang lebih berat. Reaksi ini merupakan sumber energi matahari. Dalam menganalisis reaksi nuklir, kita menerapkan hukum-hukum kekekalan yang sama, seperti pada peluruhan radioaktif. Hukum-hukum ini membatasi reaksi apa yang mungkin secara fisika dan memungkinkan kita memprediksi produk reaksi. Yang pertama, ada kekekalan energi total. Dalam reaksi nuklir, energi total sebelum dan sesudah reaksi itu harus tetap sama. Energi tidak bisa hilang, tetapi hanya berubah bentuk. Pada reaksi nuklir, sebagian massa bahkan dapat berubah menjadi energi sesuai persamaan Einstein, yaitu E sama dengan mc². Dalam reaksi nuklir, kekekalan energi dapat dituliskan sebagai Ma plus Ta ditambah Mx plus Tx sama dengan My plus Ty ditambah Mb plus Tb. Yang dimana artinya yaitu energi sebelum reaksi sama dengan energi sesudah reaksi. Sederhananya gini, bayangin kamu punya uang 100.000 ditukar menjadi beberapa lembar uang kecil. Bentuk uangnya berubah, tetapi jumlah total tetap sama. Lalu yang kedua, ada kekekalan momentum linear. Momentum total sistem juga harus tetap sebelum dan sesudah reaksi. Persamaannya, PA sama dengan PY ditambah PB. Artinya, momentum partikel datang harus sama dengan momentum partikel hasil reaksi. Mirip kayak dua pemain skateboard yang saling mendorong. Ketika satu orang bergerak maju, yang lain terdorong ke belakang agar keseimbangan tetap terjaga. Selanjutnya ada kekekalan jumlah proton dan neutron. Di sini jumlah proton dan neutron harus tetap sama. Persamaannya Za ditambah Zx sama dengan Zt ditambah Zp, dan Na ditambah Nx sama dengan Ny ditambah Nb. Di sini Z menunjukkan jumlah proton dan N menunjukkan jumlah neutron. Aturan ini membantu ilmuwan menentukan partikel yang belum diketahui. Misalnya, jika total proton sebelum reaksi adalah 9, maka sesudah reaksi juga harus tetap 9. Jadi, reaksi nuklir harus tetap seimbang. Lalu kekekalan momentum sudut. Momentum sudut dan spin partikel juga harus tetap seimbang. Konsep ini memang lebih sulit dibayangkan, tetapi sederhananya berkaitan dengan gerakan berputar suatu partikel. Mirip kayak penari es yang sedang berputar. Gerakan putarnya harus tetap seimbang agar tidak jatuh. Lalu ada kekekalan paritas. Paritas ini berhubungan dengan simetri suatu sistem fisika. Persamaannya seperti ini. Sederhananya, coba kamu bayangkan, kamu lagi melihat wajah kamu di cermin, maka bayangan di cermin tetap sama seperti wujud aslimu. Pada beberapa reaksi nuklir, sifat sistem harus tetap cocok dengan bayangan cerminnya. Lalu ada kekekalan isospin. Dalam interaksi kuat, ada konsep yang disebut isospin. Persamaannya yaitu sigma T awal sama dengan sigma T akhir. Konsep ini digunakan untuk menentukan apakah suatu reaksi nuklir dapat terjadi atau tidak. Walaupun terdengar rumit, isospin ini sebenarnya hanya alat bantu bagi ilmuwan untuk memahami perilaku proton dan neutron di dalam inti atom. Apa sih itu nilai Q? Nilai Q adalah besaran yang menunjukkan suatu reaksi nuklir menghasilkan energi atau membutuhkan energi tambahan. Persamaan nilai Q ditulis sebagai berikut, yaitu Q sama dengan M inisial dikurang M final dikali C kuadrat, sama dengan Ma ditambah Mx dikurang My dikurang Mb dikali C kuadrat. Dan apa sih itu nilai Q? Nilai Q adalah besaran yang menunjukkan suatu reaksi nuklir menghasilkan energi atau membutuhkan energi tambahan. Persamaan nilai Q ditulis sebagai berikut. Q sama dengan M inisial dikurang M final dikali C kuadrat, sama dengan Ma ditambah Mx dikurang My dikurang Mb dikali C kuadrat. Q sama dengan T final dikurang T inisial sama dengan
TY ditambah TB dikurang TX tambah TA. Artinya, jika massa awal lebih besar, selisih massanya berubah menjadi energi. Tetapi, jika massa akhir lebih besar, maka reaksi membutuhkan energi tambahan. Jika nilai Q lebih besar dari 0, maka reaksi disebut reaksi eksoergik atau eksotermal. Artinya, reaksi menghasilkan energi. Coba kamu bayangin, ada bola yang menggelinding turun dari bukit. Bola bisa bergerak sendiri sambil melepaskan energi. Begitu juga reaksi eksoergik. Reaksi ini dapat berlangsung sambil menghasilkan energi yang besar. Contohnya, yaitu reaksi fisi di PTLN dan reaksi fusi di matahari. Pada reaksi ini, massa awal lebih besar daripada massa akhir, sehingga sebagian Pada reaksi ini, massa awal lebih besar daripada massa akhir, sehingga sebagian massa berubah menjadi energi. Jika nilai Q lebih kecil daripada 0, maka reaksi disebut reaksi endoergik atau endotermal. Artinya, reaksi membutuhkan energi tambahan agar bisa terjadi. Coba kamu bayangin lagi mendorong sepeda menaiki tanjakan. Kita harus memberikan tenaga tambahan supaya sepeda bisa naik. Begitu juga pada reaksi endoergik. Partikel harus diberi energi cukup besar terlebih dahulu agar reaksi dapat berlangsung. Karena itu, beberapa reaksi nuklir membutuhkan akselerator partikel berenergi tinggi. Secara sederhananya, eksoergik menghasilkan energi, seperti bola turun dari bukit, dan endoergik membutuhkan energi, seperti mendorong benda naik ke atas bukit. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal. Soalnya itu adalah sebuah partikel alfa helium-4 menumbuk inti nitrogen 14 dan menghasilkan inti oksigen 17, serta satu partikel lain. Tentukan partikel apakah yang dihasilkan selain oksigen 17. Tuliskan persamaan reaksi lengkapnya dalam notasi standar X, A, B, Y. Dan apakah hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom terpenuhi? Untuk menyelesaikan pertanyaan nomor 1, pertama-tama kita harus menjumlahkan nomor massa dan nomor atom dari partikel-partikel yang telah diketahui. Nah, yang pertama itu partikel yang ada di sebelah sisi kiri, yaitu sebelum reaksi. Di sini terdapat partikel alfa dan inti nitrogen. Di sini kita akan menjumlahkan nomor massa dari partikel alfa dan inti nitrogen. Nomor massa dari partikel alfanya itu ada 4 dan nomor massa dari inti nitrogen yaitu 14. Maka jika dijumlahkan, maka nomor massa untuk sisi kiri adalah 18. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan nomor atom dari partikel alfa dan inti nitrogen. Nomor atom dari partikel alfa yaitu 2 dan nomor atom dari inti nitrogen yaitu 7. Maka kita jumlahkan hasilnya 9. Nah, untuk sisi kanan yaitu sesudah reaksi itu terdapat inti oksigen. Yang dimana nomor massa dari inti oksigen adalah 17 dan nomor atom dari inti oksigen adalah 8. Selanjutnya, kita akan menghitung kekekalan nomor massa dari yang sudah kita jumlahkan tadi. Untuk sisi kirinya yaitu ada nomor massa dari partikel alfa dan inti nitrogen yaitu 14 tambah 4 sama dengan nomor massa dari inti oksigen yaitu 17 ditambah A. Maka sisi kirinya 14 tambah 4 sama dengan 18 sama dengan 17 tambah A. Maka A sama dengan 1. Selanjutnya untuk kekekalan nomor atom. Untuk nomor atom sisi kiri ada partikel alfa dan inti nitrogen yaitu 2 ditambah 7 sama dengan 8 ditambah Z. Ketika dijumlahkan maka 9 sama dengan 8 ditambah Z, maka Z sama dengan 1. Nah, partikel yang memiliki nomor massa 1 dan nomor atom 1 adalah proton. Jadi, partikel lain yang dihasilkan adalah proton atau H1. Untuk penyelesaian pertanyaan nomor 2,
yaitu persamaan reaksi lengkapnya dalam bentuk konvensional adalah sebagai berikut. Dan karena ditanyakan persamaan reaksi lengkapnya dalam notasi standar, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, untuk penyelesaian pertanyaan nomor 3. Apakah hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom terpenuhi? Ya, kedua hukum kekekalan tersebut terpenuhi sepenuhnya. Untuk pembuktiannya seperti ini. Hukum kekekalan nomor massa di sebelah kiri itu ada partikel alfa dan inti nitrogen. Nomor massanya yaitu 4 dan 14. Maka dijumlahkan sama dengan 18. Dan untuk sisi kanannya ada nomor massa inti oksigen dan partikel proton, yaitu 17 dan 1. Maka 17 tambah 1 sama dengan 18. Selanjutnya untuk hukum kekekalan nomor atom. Untuk sisi kirinya terdapat partikel alfa dan inti nitrogen, yang dimana nomor atomnya yaitu 2 dan 7. Maka 2 ditambah 7 sama dengan 9. Dan sisi kanannya ada nomor atom, inti oksigen, dan partikel proton, yaitu 8 dan 1. Maka 8 ditambah 1 sama dengan 9. Dari pembahasan singkat yang sudah diketahui tadi, di sini kita akan mengetahui apa sih aplikasi-aplikasi apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada PLTN. PLTN menggunakan reaksi fisi untuk menghasilkan energi panas. Panas tersebut digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap, lalu uap memutar turbin dan menghasilkan listrik. Agar lebih mudah untuk dibayangkan, cara kerja PLTN itu sebenarnya mirip kayak panca listrik mendidih dan sekompor. Yang pertama, itu kompor akan menghasilkan panas, lalu air berubah menjadi uap, dan uap bisa menggerakkan sesuatu, yaitu tutup panci. Bedanya, pada PLTN sumber panasnya bukan api, melainkan reaksi pembelahan inti atom uranium. Karena energi nuklir sangat besar, sedikit bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Selanjutnya ada PET scan. PET scan adalah teknologi kedokteran untuk melihat kondisi organ di dalam tubuh. Dokter menggunakan zat radioaktif khusus yang dimasukkan ke tubuh pasien. Zat tersebut memancarkan sinyal yang kemudian dideteksi oleh alat pemindai. Agar lebih mudah untuk dipahami, PET scan ini mirip kayak lampu senter di ruangan gelap. Dengan bantuan cahaya, kita bisa melihat bagian yang sebelumnya tidak terlihat jelas. Begitu juga PET scan. Zat radioaktif membantu dokter melihat aktivitas organ tubuh dari dalam tanpa harus melakukan operasi. Teknologi ini sering digunakan untuk mendeteksi kanker dan gangguan organ lainnya. Selanjutnya ada energi matahari. Matahari menghasilkan energi melalui reaksi fusi nuklir. Pada reaksi ini, inti hidrogen bergabung membentuk helium dan menghasilkan energi yang sangat besar. Agar lebih mudah untuk dibayangkan, reaksi ini kayak menggabungkan beberapa potongan kayu kecil menjadi api unggun besar yang menghasilkan panas dan cahaya. Bedanya, di matahari yang bergabung bukan kayu, melainkan inti atom hidrogen. Energi hasil reaksi tersebut sampai ke bumi dalam bentuk cahaya dan panas yang kita gunakan setiap hari. Tanpa reaksi nuklir di matahari, bumi akan gelap, tidak ada panas, dan kehidupan mungkin tidak ada. Nah, segitu aja penjelasan mengenai types of reactions and conservation laws. Bye-bye!